Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, saudara dalam nama Yesus. Pada malam hari ini saya mengangkat tema tentang perspektif yang berbeda. Nah, setiap kita pasti mempunyai perspektif tentang sesuatu. Baik itu tentang karakter, tentang makanan, tentang banyak hal. Nah, perspektif itu sendiri adalah tentang sudut pandang. Sudut pandang kita pasti berbeda-beda. Kalau laki-laki kadang ada yang suka cewek dengan karakteristik rambutnya panjang, kulitnya putih, suaranya bagus. Tetapi di sisi lain laki-laki yaitu papa saya menyukai katanya perempuan yang pipinya tembem itu cantik. Katanya. Dan kalau katanya kecil itu imut-imut lucu itu jarang katanya. Kata papa saya, mungkin dia entah memuji saya atau bagaimana saya nggak ngerti. Tetapi saya bersyukur papa saya mengatakan seperti itu. Di saat orang mengejek, kok tingginya cuma setara anak SMP, harus cewek yang cantik tuh yang tinggi dong, yang seperti ini dan seperti itu. Nah, berbeda dengan sudut pandang. Cek. Begitu banyaknya sudut pandang yang selama ini saya terima. Tetapi pada malam hari ini bukan tentang fisik seperti yang tadi saya bahas. Tetapi tentang bagaimana sih kehidupan dari satu tokoh ini memiliki perspektif yang berbeda ketika dia mengenal Kristus. Siapa lagi kalau bukan Paulus. Pasti Paulus ini sudah sangat sering baik dari sekolah minggu, youth ataupun Bapak Ibu sendiri udah ngerti nih, udah sangat paham ceritanya. Nah, tetapi untuk masuk ke poin itu kita akan membahas dulu siapa si Paulus ini. Paulus adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia tetapi dibesarkan di kota Yerusalem. Nah, Paulus ini adalah murid dari pemimpin Gamaliel, di mana pemimpin Gamaliel pada saat itu adalah ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak pada masanya. Paulus hidup dan dididik oleh pemimpin yang luar biasa dan ahli Taurat. Berarti kalau dalam sekarang itu dididik berarti pola pikirnya udah sama dengan pemimpinnya, ya bukan? Kalau seorang guru memiliki murid, pasti kurang lebih mengerti murid ini apa yang diajarkan oleh, maksudnya murid ini pasti mengerti apa yang diajari oleh gurunya, begitu bukan? Nah, kita akan belajar bagaimana sih pola didik si Paulus pada zaman dahulu. Paulus pada masa mudanya, Paulus hidup sebagai orang Farisi, tapi menurut mazbah yang paling keras. Ini tertulis Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Nah, saya tertarik dengan kalimat mazbah ini. Apa mazbah ini? Saya pun setelah membaca cerita Paulus, saya gak pernah dengar nih apa nih mazbah. Ternyata setelah saya cari, ternyata mazbah ini memiliki makna di mana mereka menekankan ketaatan pada semua peraturan yang ada di kitab suci. Jadi pada zamannya Paulus dididik dengan begitu kerasnya bagaimana harusnya mentaati kitab suci. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Berarti poin pertama adalah sudut pandang orang tergantung siapa yang mendidiknya. Sudut pandang yang pertama, begitu pentingnya pendidikan dalam sudut pandang. Begitu pentingnya lingkungan terhadap sudut pandang. Nah, apa itu orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang membuat atau yang mengetahui tentang filsafat-filsafat dan ajaran-ajaran pada saat itu. Yang dimana mereka pasti menganggap diri mereka lebih tahu dan tidak ingin, kata kuncinya tidak ingin ada ajaran-ajaran lain selain ajaran mereka. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Yesus. Kita tahu bahwa Paulus dulu adanya seorang pembunuh, penganiaya murid-murid Kristus. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Pemikiran kita sebagai pembaca pada saat ini adalah berpikir, Paulus ini sangat jahat.
Ya memang saya mengakui dia sangat jahat. Tetapi kalau kita pakai sudut pandang Paulus pada saat itu yang bernama Saulus, itu bukanlah suatu kejahatan menurut dia. Karena Paulus ingin menyelamatkan pengikut-pengikutnya agar tidak tersesat. Pada zaman itu ajaran Yesus dan murid-muridnya adalah ajaran sesat. Karena peraturan pertama, pada saat hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Tetapi apa yang Yesus dan murid-murid lakukan? Yesus menyembuhkan orang sakit, padahal pada saat itu tidak boleh. Paulus menentang ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan karena dia merasa ajaran apa ini? Aku gak pernah diajarkan yang seperti ini. Begitu juga dengan kita, ketika kita sudah mengasumsi sesuatu seperti budaya, kita menerima budaya baru, pasti kita merasa asing. Kita berpikir entah budaya ini yang benar atau kita yang benar, kita merasa diri kita yang benar dengan pemikiran kita. Dan itulah yang terjadi pada Paulus. Dia membenarkan dirinya dan dia menganggap dia benar untuk melakukan itu. Bahkan senekat itunya Paulus melakukan pembunuhan karena dia tidak ingin ada orang yang memiliki aliran selain aliran dia. Karena bayangin Bapak Ibu Saudara, dididik dari kecil diajari kitab suci, diajarin kebenaran yang menurut mereka benar. Yesus yang dari tukang kayu tiba-tiba datang, entah bagaimana caranya, tidak bisa diterima akal oleh Paulus. Tidak bisa dapat dimengerti. Dia menganggap dan menyimpulkan bahwa ini sesat. Dan oleh sebab itu dia melakukan tindakan pembunuhan secara brutal. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Paulus membuktikan bahwa seburuk-buruknya orang, sehancur-hancurnya orang dapat dipulihkan Tuhan. Apa yang terjadi pada saat Paulus sedang melakukan misi pembunuhannya? Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kitab Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Perempuan yang membacakan ayat 3, laki-laki berikutnya dan bergantian sampai ayat 6. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 dimulai oleh perempuan. 1, 2, 3. Begitulah perjalanan Paulus. Sudah sangat sering kita lihat, oh Paulus itu jahat, terus tiba-tiba dalam perjalanannya ke Damsyik dia menemukan cahaya dan Tuhan Yesus berbicara secara pribadi dengan dia. Begitulah kita dengar pada saat sekolah minggu. Tapi setelah saya dalami secara pribadi, perenungan ini, wah ternyata Tuhan juga memilih Paulus yang padahal niat awalnya adalah jahat. Niat awalnya adalah jahat, membunuh. Tapi kenapa Tuhan juga mau berbicara kepada Paulus? Karena Paulus adalah seorang pemimpin besar, dan yang saya tangkap adalah ketika pemimpin ditangkap, pengikutnya akan ikut dipulihkan. Tetapi di saat Paulus mengalami kebutaan, dia juga mengalami proses untuk mengenal Tuhan, bukan langsung buta terus dicelikan, bukan. Setelah kita membaca ternyata diketahui bahwa 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat, matanya terbuka tetapi tidak dapat melihat. Dan berikutnya ternyata saya juga mengetahui pada saat kebutaannya itu Paulus juga berpuasa dengan tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Saya pun baru mengetahuinya tadi.
Ternyata waktu kita diproses mengalami perjumpaan dengan Tuhan, enggak langsung mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi ada proses yang harus dilewati. Mengalami kebutaan, lapar, haus, dan harus berjalan ke rumah si Ananias sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali kita mau mengalami Tuhan tetapi tidak mau diproses tentang kehidupan kita. Mungkin prosesnya berbeda-beda, tidak sampai buta seperti Paulus. Mungkin tidak sampai berpuasa karena permasalahan yang dihadapi. Tetapi satu kata kunci pada malam hari ini adalah kita ketika mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu akan terjadi proses yang berbeda-beda. Jadi bertahanlah ketika kita diproses, karena dalam proses kita disitulah kita mengalami perjumpaan dan apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam proses kehidupan kita. Dan poin berikutnya adalah saat Paulus sudah bertemu dengan Ananias, matanya dicelikan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, pesankan kepada Ananias. Paulus tidak langsung pergi, dia udah sembuh nih matanya, udah sembuh, oke langsung pergi. Tidak, tapi Paulus menetap. Dan apa yang dilakukan Paulus saat dia menetap? Pada saat Paulus menetap, disitulah Ananias mengajarkan siapa sih itu Yesus. Dulunya si Paulus adalah penindas, begitu bangganya dia ketika dia membunuh orang, begitu bangganya ketika ia menyelamatkan pengikut-pengikutnya agar tidak tersesat. Tetapi saat dia bersama dengan Ananias, dia mengerti bahwa selama ini dia salah. Nah, perspektif yang kedua adalah bagaimana pentingnya peran orang lain dalam kehidupan kita. Kita akan tetap dengan pemikiran kita ketika tidak ada orang lain yang memberitahukan kebenaran itu kepada kita. Berarti ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita, cobalah dengarkan dahulu. Cobalah pahami dahulu, jangan langsung mengkat. Enggak seperti itu. Aku dengan pemandanganku seperti ini, tetapi bukalah diri kita untuk mendengar atau memikirkan benar enggak yang dibilang dari teman kita, atau benar enggak yang dibilang oleh hamba Tuhan, atau dari setiap yang kita baca, yang kita lihat. Renungkan dulu baik-baik, jangan langsung memutuskannya atau langsung menolaknya. Nah, pada saat Paulus mengerti kebenaran itu, apa yang terjadi? Yang pertama, keuntungan dianggapnya rugi, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Keuntungan, dia membunuh orang, dia merasa bangga dan dia beruntung, tidak terjadi penyesatan menurut pemikirannya. Yang kedua adalah dia melepaskan semuanya. Dalam sejarah yang saya baca, seorang Farisi ini adalah seorang yang ditanggung-jawabi kehidupannya di suatu negara yang dimana kehidupannya itu aman. Semua yang dibutuhkannya itu aman. Tugasnya hanyalah berpikir bagaimana yang harus dilakukan oleh umat-umat pada saat itu. Seaman itu diri Paulus. Tapi saat dia mengenal Yesus, dia berpikir, mengapa aku berada di zona nyaman saja? Padahal setelah mengenal Yesus ada sesuatu yang lebih menarik, yaitu mahkota kehidupan. Yang dulunya mungkin hanya kecukupannya secara jasmani, kehidupannya aman, segala yang diperlukannya aman, semua aman. Paulus gak pernah berpikir tentang kehidupan yang akan datang. Tetapi karena perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus dan ada seseorang yang menolongnya bernama Ananias yang Tuhan percayakan, terjadilah sesuatu perubahan yang luar biasa. Semua kenikmatan itu dianggap Paulus adalah sampah. Semudah itukah? Pasti tidak. Ada proses-proses yang Paulus hadapi, ada pemikiran-pemikiran, bahkan ada bukti-bukti yang Paulus temukan sehingga ia menganggap, oh iya benar, aku salah. Kalau kita udah sering merasa benar, sangat sulit kita mengatakan bahwa aku salah. Seperti Paulus, dia selalu dibenarkan secara orang ahli Farisi, ahli. Seorang ahli pasti cenderung jarang salah. Tetapi ketika dia benar-benar mengalami Yesus, dia mengatakan, ya aku salah. Dengan kerendahan hati kadangkala kita harus mengatakan bahwa kita salah dengan pemikiran kita. Kadangkala kita melihat sesuatu dan menyimpulkannya. Saat itu juga ternyata banyak hal yang terjadi yang saya jumpai juga. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu karena terkadang apa yang kita lihat belum tentu dengan realitanya. Ketika kita melihat sesuatu, sebaiknya adalah tanyakan apa yang terjadi biar kita tidak salah berasumsi.
Seringkali kita berasumsi tanpa memvalidasi. Memvalidasi apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya melihat, oh kamu nih karakternya seperti ini. Tanpa mengalami hubungan pribadi dengan orang tersebut. Dengan sekali, 2 kali, 3 kali perjumpaan itu gak cukup Bapak Ibu. Kita harus perlu mengalami pertemuan-pertemuan, melakukan kebiasaan yang sama, menghabiskan waktu untuk mengenal siapa seseorang yang sedang kita hadapi ini. Tetapi baru kali perjumpaan pertama kita melihat apa yang dia pakai, kita melihat apa yang diucapkan, kita langsung berpikir, oh anak ini gak baik sikapnya. Karena pada saat itu penampilannya gak beres. Padahal nyatanya anak ini gak beres karena dia lagi buru-buru. Buru-buru sedang ada yang dikerjakan, jadi gak sempat anak ini memperbaiki pakaiannya atau mengganti pakaiannya untuk bertemu dengan kita. Hari ini kita belajar tentang bagaimana jangan cepat berasumsi tetapi cobalah memahami terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Di mana yang dahulunya Paulus datang ke bait Allah untuk membunuh setiap pengikut Tuhan. Nah, kebalikan terjadi, 180 derajat terjadi kehidupan Paulus. Dulunya dia membunuh, sekarang dia yang memberitakan Injil di bait-bait Allah. Di mana ayat itu tertulis di Kisah para Rasul 9 ayat 20. Nah, secara logika orang pasti, loh siapa ini yang berbicara ini? Dulu kan dia orang jahat, pembunuh, kenapa dia bisa menceritakan tentang Yesus? Orang gak percaya tentang ajarannya, malah takut. Takut jangan-jangan dibunuh, jangan-jangan dia pura-pura baik. Takut mereka, tetapi yang terjadi adalah saat dia mengalami perjumpaan itu, dia melakukan apa yang dahulu dia benci. Dulu dia benci, kalau kata pepatah, benci jadi cinta. Kata pepatah, tetapi itu yang terjadi pada Paulus. Dulu dia melakukan itu, melanggar hal itu, tetapi dia yang melakukan. Yang kedua adalah pada saat dia mengikuti Yesus, tidak berada di zona nyaman. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ia alami. Apa saja itu kesulitannya? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28 yang terakhir. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Banyak sekali kesusahan-kesusahannya. Saya minta maaf atas kesalahan saya membaca karena ketidakfokusan, tetapi kalau kita membacanya secara pribadi, begitu banyaknya runtutan-runtutan masalah-masalah yang dihadapi Paulus. Kelaparan, takut dibunuh dan banyak hal lainnya. Ketakutan yang ia alami. Sama dengan halnya kita dalam mengikut Tuhan, banyak ketakutan-ketakutan kita, pikiran-pikiran negatif kita. Padahal belum terjadi. Paulus yang dia katakan sudah terjadi, belum hanya di pikiran, sudah ia alami. Dia kelaparan, kedinginan, diancam maut, bahkan dia udah gak ada lagi tentang memikirkan kehidupannya. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Paulus? Ketika masalah ada, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin dia hampir mati, tapi gak jadi mati. Mungkin dia kelaparan, tapi dia tetap berjalan. Mungkin dia kehausan dan kedinginan, tetapi dia tetap bertahan. Secara fisik mungkin dia gak kuat, tetapi karena Tuhan mempercayakan visi ini, pergi Paulus. Tuhan yang terus menyelamatkan kehidupan Paulus. Maut itu kayak sangat dekat dengan dia. Kemana-mana maut itu dekat dengan dia. Di penjara sudah, kelaparan yang harusnya dia mati sudah. Banyak hal, tetapi dia tetap bertahan. Kalau gak Tuhan, siapa lagi?
Begitu juga dengan kita, kadang-kala kita memikir kita nggak bisa bertahan terhadap masalah ini. Kita nggak kuat dengan masalah ini. Mungkin kita nggak akan bisa membandingkan masalah kita dengan Paulus. Karena setiap orang memiliki masalahnya berbeda-beda. Tetapi apapun itu masalahnya, tetaplah bertahan. Karena apa? Ketika Tuhan memampukan Paulus, Tuhan juga akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bertahan sampai kesudahannya. Karena kalau kita nggak bertahan, mau apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak berharap kepada Tuhan, siapa lagi yang mau kita andalkan kalau nggak Tuhan? Ini pemahaman yang sering sangat biasa dialami. Tetapi pertanyaannya, apakah ada jalan lain kalau nggak berharap sama Tuhan? Ada nggak alternatif lain? Pasti tidak. Orang hanya bilang, Pak, Bu, berdoa, andalkan Tuhan. Kita merasa iya, kita udah andalkan Tuhan, tetapi nggak ada yang berubah. Semuanya terlihat sama saja. Tetapi nyatanya kita akan mengerti kesusahan yang kita alami membuat kita tangguh, membuat kita kuat, membuat kita mengenal penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat. Saya sebagai anak dulu gak mengerti kenapa orang tua saya melarang, Ruth jangan pulang malam, Ruth jangan ini, jangan itu. Saya menganggap orang tua saya salah. Mama ini kurang pergaulan, sekarang anak muda itu seperti ini Mama ngerti gak sih? Tetapi setelah 10 tahun setelah saya kuliah, bahkan di perantauan saya ngerti. Oh iya, dulu saya gak mau disuruh tidur siang. Pada saat kuliah saya rindu arti tidur siang itu yang sebenarnya. Yang dulunya dimasakin saya buang karena gak enak, sekarang harus masak sendiri, tidak menghargai apa yang dulu diberikan. Perspektif berubah ketika kita mengalami sesuatu yang berbeda, entah itu karena waktu, entah itu karena jarak, pasti berubah. Kayak pemikiran anak-anak pasti berbeda dengan pemikiran orang dewasa. Begitu juga hari ini kita belajar bagaimana kita harus memiliki sudut pandang yang benar tentang siapa itu Allah, tentang siapa itu Tuhan. Dan yang ketiga adalah Paulus, banyak orang tidak menerima dia karena sesadis dan serusak itulah hidupnya pada saat itu. Dia pun mengatakan yang benar, dia pun melakukan apa yang Tuhan inginkan. Enggak, orang enggak menerima, enggak kamu hancur, enggak kamu penipu, kamu berbohong. Padahal yang diucapkannya adalah benar-benar yang terjadi. Berarti jika nama baik kita sudah rusak, pemikiran orang cukup sampai di situ. Kamu itu jahat, kamu itu penipu. Padahal enggak selamanya kita menipu. Mungkin ada satu masalah, dua masalah yang membuat terjadi suatu masalah ini seperti penipuan. Tetapi kembali lagi seperti yang di awal, setiap orang mempunyai sudut pandang dan kita tidak bisa memaksakan sudut pandang orang lain terhadap diri kita. Kita enggak mungkin mengatakan diri kita, aku baik kok. Kita enggak mungkin mengatakan diri kita, aku bisa dipercaya. Hanya orang yang bisa melihat kita dan menilai kita dan tergantung dia mau menilai kita seperti apa. Dan apa tugas kita? Ketika Paulus dianggap adalah orang jahat, dia gak peduli. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan katakan. Mungkin secara jasmani, apanya Tuhan ini? Aku udah melakukan apa yang Tuhan katakan, aku udah mengatakan kebenaran. Aku memang dulu penjahat, tetapi kan aku sudah bertobat. Kenapa orang gak percaya samaku? Pasti mentalnya rusak. Tetapi kenapa Paulus dapat bertahan? Karena dia udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa kita dapat bertahan? Kenapa pemikiran kita dulu yang salah tentang Tuhan kita dapat kuat memegang firman Tuhan, kita tetap kuat melayani, kita tetap kuat mengikuti ibadah sampai hari Rabu. Karena kita tahu pemikiran kita udah beda, gak kayak kita yang dulu. Dulu saya sebagai anak sekolahan menganggap ya udahlah ibadah itu hari Minggu aja, gak usah ikut persekutuan dan ini seperti itu. Tetapi lambat laun perspektif itu berubah. Betapa pentingnya persekutuan seperti ini. Betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan, betapa pentingnya melakukan apa yang Tuhan mau meskipun kadang gak sanggup untuk melakukannya. Kita melakukan firman Tuhan, orang menuntut kita, kamu kan kenal firman, harusnya kamu seperti ini, kamu kan kenal firman, harusnya kamu tidak boleh seperti itu. Pemandangan orang terhadap kita banyak, tuntutan terhadap kita, orang-orang tuntut kita itu banyak sekali, apalagi sebagai pengikut Kristus. Kamu kok pengikut Kristus ngomongnya sembarangan? Kamu kok ngikut Kristus pakaiannya kayak gitu? Kamu kok mengikut Kristus? Banyak hal yang dituntut. Tetapi ketahuilah ketika banyak tuntutan itu,
menandakan bahwa kita lebih baik orang yang melihat kita, menuntut kita daripada Tuhan. Mending kita salah di mata orang daripada salah di mata Tuhan. Apabila orang mengatakan seperti itu, seharusnya kita bukan sakit hati, tetapi oh iya, kata-kataku salah, aku harus membenarkannya. Bagaimana sih yang Tuhan inginkan? Tapi cenderung kita mengatakan, ya udah aku kan manusiawi, wajarlah kalau kayak gitu, wajarlah kalau ngomong sembarangan kayak gitu, kan aku juga masih menggunakan tubuh dosa. Enggak 100% sempurna, pembenaran. Seringkali kita membenarkan diri kita. Aku kan masih berdosa, aku kan masih anak-anak. Nantilah aku berubah pada saat aku sudah orang tua. Nantilah. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki waktu untuk berubah? Umur tidak ada yang tahu. Kalau masih dikasih Tuhan kesempatan untuk berubah, berubahlah. Mungkin Tuhan gak langsung datang kepada kita dengan cahaya seperti Paulus. Karena perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu pasti berbeda-beda, entah dengan masalah, entah dengan kehilangan, atau mengalami Tuhan bisa dalam mimpi, atau banyak hal lainnya. Alamilah Tuhan setiap hari dan tetap setia seperti Paulus, menggiring Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan pada akhir dari khotbah ini adalah bagaimana Paulus yang rusak, bagaimana dulu masa lalu kita yang rusak, bagaimana pemikiran orang terhadap kita. Jangan pernah berfokus terhadap hal itu. Karena mari kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan kepada Rut harus Rut lakukan. Bukan apa yang orang pikirkan tentang Rut. Rut menyenangkan mereka karena pada hakikatnya kita gak akan pernah sampai ke titik menyenangkan hati semua orang. Jadi apapun sekarang perspektif kita terhadap orang ataupun orang terhadap kita, janganlah berburuk sangka cepat-cepat, validasilah dahulu. Terus apapun pemikiran orang jangan ambil hati, biarkan waktu membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan.